Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Angelina Zahra, SP, NPM 19 10 10 40 70. Yang kedua ada Erika Novarisa, NPM 19 10 10 4137, dan yang terakhir ada Fidiatul Masamah, NPM 19 10 10 4140. Memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Etika atau etis mengacu pada prinsip benar atau salah mengenai apa yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk sosial yang bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Ada 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Yang ketiga, ada akuntabilitas dan pengendalian. Yang keempat, kualitas sistem. Dan yang terakhir ada kualitas hidup. Kemudian ada tren dan dampaknya. Tren yang pertama, kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Dampaknya adalah semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer dalam kegiatan utamanya. Kemudian ada biaya penyimpanan data menurun cepat. Dampaknya, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci database-nya. Kemudian, kemajuan analisis data. Dampaknya, perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seseorang guna dikembangkan menjadi profil perilaku mereka secara terperinci. Kemudian ada tren kemajuan teknologi jaringan. Dampaknya adalah menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lainnya dan mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh dengan lebih mudah. Kemudian tren yang terakhir, dampak pertumbuhan perangkat telepon genggam. Dampaknya adalah ponsel seseorang mungkin sedang disadap tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian konsep dasar, responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Responsibility atau pertanggungjawaban itu adalah tugas dan kewajiban atas keputusan yang dibuat. Kemudian akuntabilitas atau accountability itu adalah mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Kemudian, liabilitas atau liability itu merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum, di mana badan hukum di suatu tempat mengizinkan seseorang untuk menerima perbaikan kerusakan yang terjadi pada dirinya yang disebabkan oleh orang lain, sistem, maupun organisasi. Selanjutnya yaitu analisis etika. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menggambarkan fakta secara jelas. Maksudnya yaitu menemukan siapa yang melakukan suatu tindakan dan untuk apa tindakan tersebut dilakukan, di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian yaitu mendefinisikan konflik atau dilema dan identifikasikan nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat. Contohnya yaitu isu etika, sosial, dan politis selalu mewakili nilai yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap isu etika, sosial, dan politis selalu memiliki pihak yang berkepentingan yang memiliki kepentingan terhadap hasil. Kemudian yang keempat yaitu identifikasi pihak-pihak beralasan kuat yang bisa diambil. Terkadang, solusi yang baik atau etis tidak selalu memiliki konsekuensi yang seimbang di antara pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kelima yaitu identifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari pihak yang diambil. Beberapa pilihan mungkin benar secara etika, namun membawa malapetaka dari sudut pandang yang lain. Kemudian yaitu prinsip utama etika dan kode etika profesional. Ada 6 prinsip etika dalam memberikan penilaian terhadap suatu perilaku, di antaranya aturan emas, imperatif, kategoris Immanuel Kant, aturan perubahan Descartes, prinsip utilitarian, prinsip menghindari risiko, aturan etika, tidak ada makan gratis,
digunakan dalam berhubungan dengan analisis etika. Kemudian, kode etika profesional diresmikan oleh sosial profesional seperti Asosiasi Medis Amerika, Asosiasi Bar Amerika, Asosiasi Profesional di Bidang Teknologi Informasi, dan Asosiasi Permesinan Komputer. Contohnya yaitu banyak perusahaan telepon berskala besar di Amerika Serikat menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. Lalu, apa saja hak informasi, privasi, dan kebebasan di era internet? Sebelumnya, apa itu privasi? Privasi itu adalah hak seseorang untuk tinggal sendiri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain atau organisasi termasuk negara. Teknologi sistem informasi mengancam hak privasi individu dengan melakukan pelanggaran privasi secara murah dan efektif dan menguntungkan. Hak terhadap privasi dilindungi oleh konstitusi di Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman dengan berbagai cara yang berbeda melalui berbagai undang-undang. Prinsip praktik pelaksanaan informasi yang wajar dari Komisi Perdagangan Federal. Yang pertama, perhatian atau kesadaran. Situs web harus mengungkapkan praktik pelaksanaan informasi sebelum mengumpulkan data, meliputi identifikasi dari pihak pengumpul, penggunaan data, pihak penerima data, yang lain, sifat dari pengumpulan, sukarela atau wajib, konsekuensi dari penolakan, dan langkah yang diambil untuk melindungi rahasia integritas. Yang kedua, pilihan atau persetujuan. Harus ada tujuan pilihan untuk memungkinkan pelanggan memilih bagaimana informasi mereka digunakan untuk tujuan kedua di luar mendukung transaksi, termasuk penggunaan internal dan transfer pada pihak ketiga. Yang ketiga, keamanan. Pengumpul data harus mengambil langkah yang bertanggung jawab untuk memastikan informasi pelanggan akurat dan aman dari pengguna yang tidak otoritas. Yang keempat, penegakan. Harus dilaksanakan mekanisme untuk menegakkan prinsip-prinsip meliputi regulasi sendiri, legislasi yang memberikan konsumen solusi hukum bagi pelanggaran atau undang-undang federal dan regulasi. Hak cipta dan paten. Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melindungi pencipta karya intelektual dari tindakan duplikasi yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan apapun. Maksud dari diberlakukannya undang-undang hak cipta untuk mendorong kreativitas dan produktivitas karya yang menjamin orang yang kreatif menerima imbalan finansial dan manfaat lain. Paten mengizinkan pemiliknya melakukan monopoli eksklusif terhadap ide penemuan yang diperoleh selama 20 tahun dan memiliki konsep utama orisinalitas, kebaruan, dan penemuan. Tantangan sistem informasi dalam pengamanan privasi individu dan hak intelektual, serta pengaruh sistem informasi terhadap kehidupan sehari-hari. Teknologi penyimpanan dan analisis data terkini memungkinkan perusahaan mudah mengumpulkan data pribadi seseorang dari berbagai sumber dan menganalisis data tersebut untuk menciptakan profil yang terperinci mengenai seseorang dan perilaku mereka. Aliran data pada internet dapat dipantau dari berbagai titik. Cookies dan alat pembantu web lainnya melacak kegiatan pengunjung. Tidak semua sistem web memiliki kebijakan perlindungan privasi yang kuat, dan mereka tidak selalu memberikan persetujuan yang jelas terhadap penggunaan informasi pribadi. Undang-undang hak cipta yang lama tidak mampu membendung pembajakan perangkat lunak karena materi digital dapat disalin dengan mudah dan mengirimnya ke banyak lokasi berbeda secara langsung menggunakan internet. Meskipun sistem komputer menjadi sumber kekayaan dan efisiensi, tetapi mereka memiliki dampak negatif. Error pada komputer menimbulkan kerugian serius bagi individu maupun organisasi. Kualitas data yang buruk dianggap bertanggung jawab terhadap gangguan dan kerugian pada organisasi bisnis. Bidang pekerjaan bisa hilang ketika komputer menggantikan pekerjaan menjadi tidak dibutuhkan semenjak proses bisnis diatur ulang. Penyebar luasan komputer meningkatkan peluang kejahatan lewat komputer dan penyalahgunaan komputer, serta menimbulkan masalah kesehatan seperti RSI, sindrom penglihatan, dan teknostres.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.